Pernah terpikir untuk pakai taktik ini? Boleh nggak sih sebenarnya taktik ini dipakai? Atau bagaimana sih aturannya? Untuk teman-teman supaya bisa praktek taktikal ini tanpa melanggar aturan, saksikan video berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Heri Siswanto, di channel YouTube Futsal Upgrade. Taktik futsal menjadi juara. Di kesempatan ini, yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah subscribe channel kita, sehingga kita tambah bersemangat, karena kita upload materi taktikal futsal setiap hari Jumat malam, sekitar pukul 19. Jangan sampai ketinggalan, nyalakan notifikasi, dan bagi yang belum, silakan subscribe. Video ini menjelaskan tentang taktikal yang sangat unik dan sedikit peraturan tentang pergantian pemain. Jadi saksikan video ini sampai selesai. Langsung ke materi. Substitution taktik atau taktik pergantian pemain. Prataktik atau kondisi sebelum taktik ini dilaksanakan diantaranya adalah yang pertama, lawan defense dengan menggunakan high press. Kemudian yang kedua, taktik ini setidaknya harus dipahami oleh 3 pemain yang ada di dalam tim. Yang pertama, pemain yang sedang memegang bola. Yang kedua, pemain yang akan keluar. Dan yang ketiga adalah pemain yang akan masuk. Berikutnya yang ketiga, minimal taktikal ini pernah teman-teman semua coba dalam latihan. Karena posisi di mana kita akan berganti pemain, kecepatan lari kita untuk yang pemain yang masuk, kaki mana yang akan kita pakai untuk pertama kali masuk lapangan, kaki kanan atau kaki kiri, dengan kecepatan berapa kita melewati garis pergantian pemain, itu harus kita praktekkan terlebih dahulu di latihan. Berikutnya yang terakhir menurut saya adalah memastikan penguasaan bola benar-benar baik oleh teman kita. Artinya bukan bola 50-50 kita sudah langsung pergantian pemain. Memastikan terlebih dahulu 100% penguasaan bola berada di kaki pemain kita. Sekarang kita masuk ke peraturan. Menurut Law of the Game 2022-2023, ada beberapa poin pergantian pemain. Tetapi yang kaitannya dengan kejadian ini, coba saya bacakan di poin yang ini. The substitution is complete when a substitute fully enter the pitch via their own team substitution zone after handing the bib to the player being replaced, unless the latter player has had to leave the pitch via another zone for a reason provided for in the futsal law of the game, in which case the substitute has had the bib to the third referee. Jika diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Substitution is complete ketika pemain yang masuk ke pitch atau ke lapangan masuk melalui zona pergantian pemain dan memberikan bib kepada pemain yang diganti. Bib ini kita artikan sebagai rompi, kecuali pemain yang keluar lapangan tidak dari zona pergantian pemain dengan ketentuan yang masuk di Law of the Game. Seperti halnya pemain tersebut cedera harus melalui perawatan tertentu sehingga dia bisa keluar dari sisi manapun di lapangan. Pemain yang masuk dalam kasus ini, dia harus menyerahkan bib kepada wasit 3. Istilahnya, sering kita dengar di dunia futsal yaitu hand to hand, memberikan rompi dari tangan ke tangan. Memang di video yang ini terlihat tidak ada pertukaran bib, tidak memberikan dan tidak menerima bib. Di era sekarang itu menjadi tidak sah atau ilegal. Namun ketika video ini tadi dibuat atau pertandingan tersebut dibuat di masa pandemi, maka itu menjadi legal atau sah. Karena di waktu pandemi hand to hand atau menyerahkan dan menerima bib itu dihilangkan. Ini dia strateginya, di mana ketika lawan melakukan high press, kita berlari cepat untuk melakukan pergantian pemain. Kita lihat sekali lagi strateginya, di mana ketika pemain lawan melakukan high pressing kepada pemain kita,
Poin dari strategi ini adalah kita mencoba mencari kelalaian dari lawan kita. Kita melakukan pergantian pemain dengan cepat, dengan usaha lawan tertarik untuk menjaga pemain yang sedang keluar, kemudian pemain yang baru masuk langsung lari ke area lapangan lawan dan mengharapkan umpan dari pemain kita yang sedang memegang bola. Sekali lagi saya sampaikan, poin penting dari taktikal ini adalah yang pertama, kita mengharapkan kelalaian dari lawan kita. Terus bagaimana jika lawan kita sadar? Ya tidak ada masalah, kita tinggal main normal kembali. Setidaknya referensi taktikal kita menjadi tambah dan lawan semakin sulit membaca permainan kita. Berikutnya, bagi yang belum subscribe, silahkan segera subscribe. Atau teman-teman semua pengen update taktikal futsal setiap hari, segera ke channel Instagram kita atau TikTok kita, futsal.upgrade. Minggu depan, hari Jumat depan, kita akan posting materi tentang aturan terbaru tentang back pass. Maksudnya foul atau tidak ketika kita mengumpan kepada goalkeeper kita sendiri. Demikian dari saya, Heri Siswanto di channel YouTube Futsal Upgrade. Taktik futsal menjadi juara. Bye-bye. Assalamualaikum.